Selamat pagi keluarga besar GPD Tibes Bogor yang dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menikmatinya dan kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, pemeliharaanmu. Kami ada di pagi hari yang baru ini, semua karena kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami mau pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan kami mau menikmati firman yang akan menguatkan kami, yang akan mengingatkan dan memberikan pertumbuhan bagi rohani kami dan makanan rohani kami. Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan dalam kehidupan kami dan pakai hamba musuh dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pelayanan adalah Kesempatan. Kita akan baca dalam ayat pokok kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-100 ayatnya yang kedua. Kita baca, saudara. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kata beribadah di sini, kalau dalam King James Version, yaitu ditulis serve the Lord with gladness. Artinya layanilah Tuhan dengan sukacita. Kata beribadah di sini berarti melayani, saudara-saudara. Bahkan dalam Alkitab terjemahan lama, di situ dikatakan, perbuatlah bakti kepada Tuhan dengan sukacita. Dalam AYT ditulis, mengabdilah kepada Tuhan dengan sukacita. Jadi kata-kata ini menggambarkan bagaimana kita melayani Tuhan dengan sukacita. Kenapa kita melayani Tuhan dengan sukacita? Karena kita mengetahui bahwa semua hidup kita adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani, saudara-saudara. Yesus sudah memberikan contoh lebih dahulu untuk melayani, datang ke dunia, dia memberikan contoh teladan. Dia melayani kita sampai kita selamat, kita diselamatkan, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita? Kita harus membalas kasih Tuhan dengan tanda kita melayani, berbakti, berbuat bakti, mengabdi kepada Tuhan, saudara-saudara. Kebanyakan orang lebih suka mendengarkan firman Tuhan baik di YouTube, baik mungkin di gereja, saudara-saudara, di media-media yang lainnya tentang berkat, saudara-saudara. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan kita untuk lebih lagi, yaitu melayani. Melayani itu tanda kita semakin dewasa. Ciri orang yang bertumbuh, dia rindu sekali untuk melayani Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah kita sudah rindu untuk melayani Tuhan dan sesama? Melayani Tuhan dan sesama itu tanda bakti kita kepada Tuhan, tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Memang, saudara-saudara, kadangkala melayani itu tidak mudah, ya. Karena melayani itu berarti kita mempunyai sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Melayani itu bukan sesuatu hal yang rendah, saudara-saudara. Pelayanan adalah sebuah anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan, saudara-saudara. Dan pelayanan itu bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan yang bertitel, bergelar PDT, saudara-saudara, pendeta, bukan, saudara-saudara. Tapi adalah tugas kita semua, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus Tuhan. Kita harus saling melayani satu dengan yang lain, sehingga kita akan menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Kita tidak bisa hidup sendiri, saudara-saudara. Kita berdiam diri, kita tidak berkomunitas, tidak mau beribadah ke gereja hanya datang begitu saja, datang memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, pulang saja, tidak berkomunitas. Kalau kita berkomunitas, saudara, kita akan diberikan kesempatan untuk saling melayani, saling mengingatkan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Mungkin saya nggak mau ketemu orang lain, nanti saya ada clash lagi, saya punya masalah. Nggak seperti itu, saudara. Justru itu kesempatan untuk kita melayani dan kita mengetahui di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita, saudara-saudara. Dan kita
mau pergunakan kesempatan hidup kita masih bernafas. Tuhan mau kita melayani, saudara-saudara. Tadi saya katakan ciri umat Tuhan yang bertumbuh adalah memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Tidak seperti anak-anak lagi yang pengennya dilayani, pengennya diberi, tapi orang yang lebih dewasa itu akan ingin memberi, bahkan ingin melayani gitu, saudara. Dan semua kita, Tuhan sudah tempatkan dimanapun kita berada untuk saling membangun satu dengan tubuh Kristus, satu dengan yang lain, saudara-saudara. Kita punya kelebihan, kekurangan, saudara-saudara, dan kita mau melengkapi satu dengan yang lain supaya tubuh Kristus semakin hari semakin dewasa dan menuju kepada kesempurnaan. Itu kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Semakin kita dewasa secara rohani, saudara-saudara, semakin kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk melayani. Melayani adalah hal yang mulia, saudara-saudara. Kesempatan yang tertinggi, saudara-saudara. Melayani bukan sekedar melayani, tapi benar-benar mengabdi kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, yang kita harus perbuat, saudara-saudara. Kita pergunakan itu waktu untuk melayani Tuhan yang sesama. Dalam keluarga, rumah tangga kita, dalam kantor kita bekerja, kita punya usaha, saudara-saudara. Dan kita dalam bersekolah, dalam sekolah kita, saudara-saudara. Itu kesempatan kita untuk melayani satu dengan yang lain, saudara-saudara. Saya melihat ada di dalam firman Tuhan dalam Markus 10 ayat 35 sampai 45, saudara-saudara. Di situ ada tentang Yakobus dan Yohanes, dua murid Yesus yang saling bercakap satu dengan yang lain. Bahkan mungkin ada perdebatan di antara mereka. Lalu kita baca, saudara ya. Di dalam ayat Markus 10 ayat 35 sampai 36 saya baca. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Saya lanjut ke ayat 40 dan 4 sampai 45. "Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara, kategori yang menjadi terbesar menurut Yesus adalah yang melayani, menjadi pelayan atas semuanya. Jadi pelayanan adalah suatu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Bahkan di dalam Yohanes 12 ayat 26 berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Luar biasa bukan, saudara? Barang siapa yang melayani Yesus, ia akan dihormati Bapa dan mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Melayani adalah yang mau mengikut kehendak Dia, saudara-saudara. Kita lihat sini, saudara-saudara, ada upah dalam kita melayani Tuhan selama di dunia, saudara-saudara. Dalam Matius 5 ayat 17 sampai 48, saya nggak akan bacakan semua, saudara-saudara. Tapi di situ mengatakan bahwa kita harus melakukan hukum Taurat, dalam arti firman Tuhan. Dan ketika kita melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, kita akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga, saudara-saudara. Berarti apa yang kita perbuat,
ada upahnya. Melayani apapun yang Tuhan inginkan, ada upahnya. Berarti saudara-saudara, di kerajaan surga ada tingkatannya, saudara-saudara. Kita akan dapat upah ketika kita melayani. Melayani dengan apa, saudara? Dengan kasih. Melayani itu bukan sekedar yang dilihat orang, tapi Tuhan melihat kedalaman hati kita, saudara-saudara. Motivasi kita dalam melayani itu apa, saudara-saudara? Tuhan tahu. Dia akan memberikan reward. Dia akan memberikan upah kepada kita. Entah itu selama kita di dunia, atau pada saat kita nanti menghadap Tuhan, Tuhan akan memberikan upah kepada kita. Seorang pribadi dikatakan sukses menurut Tuhan adalah menjadi hamba yang melakukan pelayanannya didasarkan kasih tanpa syarat kepada Allah dan sesama. Mari saudara-saudara berlomba-lomba dalam melayani Tuhan dengan motivasi yang tulus. Dan pelayanan adalah bukan suatu kewajiban saja, saudara-saudara, tetapi menjadi suatu kesempatan yang mulia yang Tuhan ingin kita lakukan, supaya kita saling membangun satu dengan yang lain, dan kita menjadi umat Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini, saudara-saudara. Kita akan berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan kami boleh belajar melayani Tuhan adalah suatu kesempatan yang mulia, yang tertinggi yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami menyadarinya, di mana kami hidup untuk saling melayani satu dengan yang lain, sehingga kami menuju kepada kedewasaan yang sempurna, kepada gereja yang sempurna. Tuhan, tolong kami agar kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami mengerti artinya melayani Tuhan dan sesama. Tuhan, pimpin kami Tuhan sepanjang hari ini, supaya kami belajar juga melayani sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Lindungi kami Tuhan, jagai kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.